Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video pertama dari channel Lego Matematika. Nah, saya akan membahas tentang prediksi soal UMPTKIN 2020. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita subscribe channel ini, channel Lego Matematika, agar bisa menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Nah, soal UMPTKIN 2019 yang akan saya bahas kali ini akan kita jadikan patokan sebagai soal prediksi UMPTKIN 2020. Nah, soal yang akan saya pakai merupakan soal tes kemampuan dasar kode naskah 1911. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal nomor 19. Sebuah madrasah mengadakan acara kelulusan siswa-siswinya di sebuah gedung pertemuan. Ada 750 tamu yang hadir dan 450 tamunya adalah perempuan. Setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu, berapa peluang terpilihnya tamu yang usianya kurang dari 35 tahun? Nah, jika dilihat dari soal ini, kita bisa tangkap kalau materi pengantar dari soal ini adalah materi peluang, di mana rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA itu banyaknya anggota A dan NS banyak anggota ruang sampel. Nah, kita kembali ke soal. Di sini tertulis ada 750 tamu yang hadir. Jadi ada 750 tamu yang hadir dan 450 tamunya adalah perempuan. Nah, dari dua yang diketahui ini kita bisa mendapat jumlah tamu laki-laki. Jumlah tamu laki-laki sama dengan seluruh tamu dikurang tamu perempuan. Jadi 750 dikurang 450 menghasilkan 300. Jadi ada 300 tamu laki-laki pada acara ini. Nah, kita lihat lagi kalimat soal berikutnya. Setengah dari tamu perempuan berumur kurang dari 35 tahun. Jadi, 1/2 dari 450 sama dengan 225. Jadi, ada 225 tamu perempuan yang berumur kurang dari 35 tahun. Selanjutnya, dan seperempat dari tamu laki-laki juga berumur kurang dari 35 tahun. Jadi 1/4 dikali jumlah tamu laki-laki yaitu 300 sama dengan 75. Nah, bisa kita simpulkan ada 75 tamu laki-laki yang berumur kurang dari 35 tahun. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu, berapa peluang terpilihnya tamu yang usianya kurang dari 35 tahun? Jadi, NA-nya ini adalah tamu yang umurnya kurang dari 35 tahun. Jadi, kita jumlahkan nilai ini, kita jumlahkan tamu perempuan dan tamu laki-laki, menghasilkan 300. Jadi, ada 300 tamu yang berumur kurang dari 35 tahun. Nah, maka peluang terpilihnya satu orang tamu yang berumur kurang dari 35 tahun adalah, kita masukkan nilai peluangnya, PA sama dengan NA-nya itu banyak anggotanya adalah 300, ada 300 tamu yang berumur kurang dari 35 tahun dan banyak anggota ruang sampel yaitu 750. 750 ini dari seluruh tamu, jumlah seluruh tamu. Jika kita sederhanakan akan mendapat hasil 2/5. Maka jawaban dari nomor 19 adalah C, 2/5. Soal selanjutnya, soal nomor 20. Tahun ini Pak Abdullah membayar zakat sebesar Rp58.750.000. Berapakah harta Pak Abdullah yang dizakatkan bila ia menggunakan 2,5% dari zakatnya untuk membayar zakat? Jadi,
pembahasannya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu zakat yang dibayar sebesar 58.750.000 dan persentase zakat sebesar 2,5% atau 2,5 per 100 sama dengan 0,025. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan besar harta. Besar harta Pak Abdullah yang dizakatkan bila ia menggunakan 2,5% dari hartanya untuk membayar zakat. Nah, rumus yang dipakai adalah zakat yang dibayar sama dengan persentase zakat dikali dengan harta. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui. Nah, zakat yang dibayar nilainya 58.750 dikali persentase zakatnya itu sebesar 0,025 dikali dengan harta. Nah, nilai harta ini yang akan kita cari. Caranya 58.750.000 dibagi 0,025 karena 0,025 nya ini pindah ruas ke sisi kiri. Maka kita bagikan, jadi jumlah harta yang diperoleh sebesar 2.350.000.000. Nah, dari sini semoga kalian bisa paham ya. Jadi hasil yang diperoleh untuk soal nomor 20 adalah B, 2,35 miliar. Selanjutnya soal nomor 21. Nilai X dan Y adalah positif, di mana X sama dengan K per Y dan K adalah bilangan konstan. Bila nilai X dinaikkan 50%, maka nilai Y akan turun sebesar. Nah, kita tulis lagi yang diketahui. Yang diketahui itu Y, X dan Y adalah bilangan positif. X sama dengan K per Y, di mana K adalah bilangan konstan. Nah, yang ditanyakan berapa persen turunnya Y jika X dinaikkan 50%. Nah, langkah pertama yaitu karena di soalnya telah diketahui X sama dengan K per Y, maka posisi Y dan X bisa kita ubah menjadi Y sama dengan K per X, karena nilai Y yang ditanyakan turun sebesar berapa. Nah, jika X dinaikkan 50%, maka dapat kita tuliskan bahwa X ditambah 50% sama dengan K per Y. Ini maksudnya X dinaikkan 50%, maka kita jumlahkan 50%. Nah, diperoleh X ditambah 1/2 X sama dengan K per Y. 50%-nya tadi kita ubah menjadi 1/2 X karena maksudnya itu sama, nilainya sama. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. X ditambah 1/2 X. Hasilnya 3/2 X sama dengan K per Y. Nah, jadi karena nilai Y yang ditanyakan turun sebesar berapa, jadi Y-nya kita pindah ruaskan menjadi Y sama dengan 3/2 ini kita balik, karena sebenarnya adalah K per 3/2, tapi saya sederhanakan menjadi Y sama dengan 2/3 dikali K per X. Nah, jadi nilai Y turun sebesar 1 dikurang nilai yang tadi 2/3 sama dengan 1/3, atau 1/3 ini sama nilainya dengan 33,33% atau 33/3%. Maka hasil yang didapatkan adalah A, 33,13%. Nah,
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Seorang pengembang kawasan ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter persegi. Ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau, sehingga akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Berapakah luas dari X? Nah, untuk masuk ke pembahasannya, pertama kita gambarkan dulu lahan yang seluas X meter persegi ini. Selanjutnya, ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Jadi, 1/5 dari lahannya akan dia jadikan lahan hijau. Nah, sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Luas masing-masing rumah 100 meter persegi. Jadi, di daerah yang putih ini akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing rumah 100 meter persegi. Nah, sekarang kita cari dulu luas dari perumahan yang ini, daerah yang warna putih ini. Caranya, banyak unit rumah sama dengan 1000 unit. Luas tiap rumah sama dengan 100 meter persegi. Nah, rumus untuk mencari luas daerah yang berwarna putih ini atau luas perumahan sama dengan 100 unit dikali dengan 100 meter persegi. Hasilnya adalah 100.000 meter persegi. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah luas dari X, luas dari lahan ini, lahan putih dan lahan yang hijau ini, maka caranya adalah luas perumahan sama dengan 4/5 dikali luas X meter persegi. Nah, 4/5-nya ini dari mana? Kita lihat lagi di gambar. 4/5-nya adalah luas dari warna putih ini, daerah berwarna putih ini. Kenapa 4/5? Karena 1 dikurang 1/5, anggap ini daerah ini bernilai 1. 1 dikurang 1/5 sama dengan 5/5 dikurang 1/5 sama dengan 4/5. Jadi, daerah yang berwarna putih ini sebesar 4/5. Nah, sekarang kita masukkan luas perumahan, nilai dari luas perumahan. Nilainya adalah 100.000 sama dengan 4/5 dikali luas X meter persegi. Nah, luas X meter persegi ini yang akan kita cari berapa besarnya. Sekarang 100.000 kita kalikan dengan 5. 5-nya pindah ruas ya menjadi kali, sama dengan 4 kali luas X meter persegi. Jadi diperoleh 500.000 dibagi dengan 4. 4-nya juga pindah ruas menjadi bagi, dan hasil akhirnya adalah 125.000 meter persegi. Jadi luas X itu sebesar 125.000 meter persegi. Oke. Soal nomor 23. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8. Setelah ada 1 orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nah, nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah, jadi dari soal ini bisa langsung kita lihat bahwa materi pengantarnya adalah materi statistika yang mencakup rumus rata-rata. Nah, rumus rata-rata itu sendiri sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai seterusnya sampai Xn per N, di mana X1 tambah X2 dan seterusnya itu adalah jumlah nilai siswa dan N itu banyaknya siswa, kalau kita lihat dari soal nomor 23. Nah, langsung saja untuk kasus pertama kita menggunakan nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai siswa per N.
Nah, kita masukkan saja nilai yang diketahui dalam soal ke dalam rumus. Jadi yang diketahui itu ada 40 siswa dengan nilai rata-ratanya 7,8. Jadi rata-rata 7,8 dan banyaknya siswa 40. Nah, yang kita cari pertama adalah jumlah nilai siswanya ini. Caranya kita pindah ruaskan 40 ke ruas kiri. Jadi 7,8 dikali 40 sama dengan jumlah nilai siswa. Maka jumlah nilai siswa adalah 312. Nah, sampai di sini belum selesai karena ternyata ada siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan, sehingga nilai rata-ratanya menjadi nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris siswa tersebut menjadi 7,85. Nah, berarti untuk kasus kedua, ini kasus kedua ya di sini. Untuk kasus kedua bertambah 1 siswa baru. Nah, berarti rumus rata-ratanya kita ubah menjadi jumlah nilai siswa ditambah nilai siswa yang baru per 40 ditambah 1 siswa baru. Maka kita masukkan nilai rata-rata setelah ada siswa baru itu 7,85 sama dengan jumlah nilai siswa. Jumlah nilai siswa kita ambil dari kasus pertama tadi, yaitu 312 ditambah nilai siswa baru per 41. Nah, yang akan kita cari adalah nilai siswa baru ini. Seperti di soal, nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah, caranya 41 kita pindah ruaskan ke sisi kiri menjadi 7,85 dikali 41 sama dengan 312 ditambah nilai siswa baru, menghasilkan hasil dari 7,85 dikali 41 hasilnya 321,85 dikurang 321 sama dengan nilai siswa. Nah, jika kita kurangkan, hasil akhirnya adalah 9,85. Jadi, jawaban untuk nomor 23 adalah D, 9,85. Nah, itu saja. Mungkin cukup untuk 5 soal dulu, 5 soal pertama pada video kali ini, dan akan saya lanjut di video selanjutnya, video part 2 di channel Lego Matematika. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe channel Lego Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.